Lu beneran mau Islam atau belum? Awalnya kan memang masak. Iya. Pulang-pulang jadi mualaf. Maka orang yang beriman pada Yesus dan beriman pada Muhammad, dia dapat 2 pahala. Bobon dapat 2 pahala. 2 pahala, brother. Alhamdulillah. 2 pahala. Pas aku masuk Islam, apa yang terjadi? Beberapa bulan itu Allahu Akbar di kepala gue gambarnya itu. Saya buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di bulan Ramadan yang luar biasa ini kita hadiran seorang yang kita lihat sebagai panutan ya. Dan beliau ini adalah seorang mualaf yang bisa dijadikan contoh dan inspirasi. Kita sambut tepuk tangan untuk Ustaz Felix. Dan Mas, Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya senang banget Mas ke sini. alhamdulillah. Jadi Ustaz Felix ini ada salah satu tokoh yang saya tuh kalau ketemu beliau tuh hati saya tenang. Masya Allah. Dakwanya tuh bikin kita tuh ngerasa kepengen ya Islam, ya kan? Iya kepengen Islam, kepengen tenang gitu. Cuma kalau teman saya yang satu ini masih kita pertanyakan. Nah, ini ya. Ya, kita berikan tepuk tangan juga untuk Bobon Santoso. Yang aneh banget, mau aja datang ke acara begini, iya kan? Iya, ini bisa dibatalin mungkin. Bon, apa kabar lo? Alhamdulillah baik. Kemarin rame ya? Ya rame kemarin. Rame ya, bingung ya. Sampai hari ini masih bingung nih gue lihat deh. Iya, Kelihatan ini- masih bingung kayaknya. Bener Ustadz, ini masih serba kebingungan kita. Serba bingung. Coba lu kasih tau dulu kita, bingung lu apa aja? Bingungnya karena mungkin di berita ya, Mm-mm. Bobon mualaf, Mm-mm. dan bingungnya sekarang gimana nih siapa yang nuntun? Oh gitu, bingung. Iya. Bingung. Alhamdulillah lu pertemukan dengan Ustadz Felix. Ustadz ini. Felix. Ini panutan kita semua nih. Oke. Jadi waktu gua kecil juga tahu beliau Oke. dan seperti tadi lu bilang juga ngelihat beliau ini kita tuh pengen Islam jadinya. Masya Iya. Allah. Coba kan pertanyaannya adalah, lu beneran mau Islam atau belum? Ya kan bener kan? Di sini Ustaz? baru ya. Di sini ya. Kalau kemarin tuh kita belum lihat itu. Iya, kita Yang baru lihat luarnya doang ya. Iya, yang kita lihat kan beliau Video. syahadat. Tapi abis syahadat mukanya bingung. Lah, gue bilang nih orang kok syahadat mukanya bingung gitu. Sekarang kita tanya, dari dalam hati, ini momen yang bagus. Kita mau bertanya. Yang gue tahu sih memang lu senang dengan agama Islam, Iya. lu mempelajari, lu banyak Berkali-kali deket. foto apa namanya pas Lebaran ya. Tuh. Tapi kalau dari dalam hati udah pengen nyebrang ke Islam atau belum? Kalau ngejawab ini sih gua nggak bisa iya atau tidak, nggak bisa singkat. Iya. Jadi ngejawab ini gua kayaknya harus sedikit menjelaskan sedikit. Boleh, ya. silakan. Pertama kan dengan Islam ini bukan hal yang baru. Mungkin seperti Bang Densu juga Ustadz. Iya. Jadi dari kecil gue juga, teman-teman lingkungan gue juga teman-teman Muslim. Gue tidur di surau, kalau di Kalimantan kan sebutnya surau. Iya. Musola ya. Musola, ya. Musola. Jadi tidur di sana. Sempat coba-coba ngajan juga. Dan kalau kita di Indonesia sendiri kan di mana maghrib juga kita nonton tayangan di televisi kan seperti maghrib ya, seperti itu ya, tayangan untuk sholat dan seperti itu. Nah jadi kalau dibilang ketertarikan dengan Islam itu sebenarnya tertarik. Karena gue juga mempelajari sejarah Nabi Muhammad, bagaimana kisah beliau seperti itu. Terus juga lingkungan gue juga memang lingkungannya Muslim. Akhirnya gue besar dengan sosok Bobon yang memang boleh dibilang cukup toleransi ya. Deket lah. Deket ya, cukup toleransi. Jadi nggak cuma Islam aja sebenarnya. Iya. Jadi kayak teman-teman Buddha, karena di Kalimantan sendiri di Singkawang itu memang mayoritas Konghucu Betul. Buddha. Lu ke Kelenteng nggak? Gua ke Kelenteng juga. Gua ke Kelenteng untuk yang waktu kemarin-kemarin ya. Iya, Nah, berarti gua ada ke Kelenteng. Islamnya, ada Budanya tuh. Ya, jadi bahkan gua baru-baru ini habis cap gome di sana. Oh, Ustadz. oke. Cap gome di sana juga, ikutin arak-arakan juga. Walaupun sebelumnya memang gua mungkin ya sebelumnya ini memang gua Kristen dan gua kalau ke Kelenteng diminta untuk dupa juga. Nah, kalau untuk Islam itu ya seperti tadi gue bilang bukan hal yang baru. Cuma kalau untuk kondisi kemarin itu mungkin bagi gua itu terlalu cepat dan mendadak. Iya. Jadi kayak tiba-tiba dipotong begitu aja. Jadi kayak misalnya seolah-olah ada pisau tajam yang tiba-tiba memotong. Jadi akhirnya lu ya sudah kondisinya seperti itu. Berarti kalau yang gue tangkep, lu pengen masuk ke dalam Islam itu dengan kondisi seperti apa? Jadi kalau kita pengen masuk ke agama lainnya, menurut gua sih supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena tujuannya kan memang mungkin orang yang sampai pindah atau masuk ke agama lainnya itu mungkin di tempat sebelumnya ini dia kurang dapat sesuatu yang bisa mengubah dia. Dalam konteks mungkin beragam lah ya. Nah, tentunya nggak semata-mata mungkin cuma sekedar pindah. Nah, tapi harus mempelajari lebih dalam.
caranya bagaimana. Kalau misalnya di Islam tentunya ada sholat, apalagi kalau sekarang di bulan Ramadan tentunya puasa. Caranya membaca kitab suci itu bagaimana kan? Karena tulisannya juga berbeda kan, Ustaz. Betul. Nah, jadi tidak harus dengan persiapan yang matang sih. Oke. Kita tanya dulu ke Ustadz Felix. Siap. Kalau kondisi kayak begini, Ustadz Felix melihatnya seperti apa? Iya. Pertama-tama aku termasuk orang yang juga senang ya ketika ngeliat Bobon Saya bersyahadat. juga senang. Iya, betul. Walaupun kita lihat, wah ini bagiku juga aku kaget juga sih sebenarnya. Karena gini, terus terang aku juga ini confession di depan Bobon juga. Iya. Dulu aku juga memperhatikan Bobon pas lagi masaknya ngawur-ngawuran. Iya, Pas ngasal ya? awal-awal. Dan aku waktu itu ada satu konten yang akhirnya aku bilang, wah ini Bobon ini orang yang agak lumayan perlu ditatar nih. Dididik Pas ini ya. pas Bobon bikin konten prank istri. Oke, prank istri. Itu aku pernah lihat tuh dia konten prank istri. Aku bilang, waduh. Terus tapi beriringan waktu kan akhirnya Bobon masak buat saudara-saudara kita Banyak di Papua, lalu kemudian banyak bantu orang dan segala macam. Akhirnya aku bilang, wah ini perubahannya luar biasa, Betul. bahkan memberikan inspirasi bagi orang-orang. Betul. Maka aku seneng tuh ketika Bobon lalu kemudian mengucapkan syahadat. Walaupun tadi di video itu kan kayak merasa apa ya, kayak bingung. Coba Ustadz Felix ngelihatnya apa? Dia jujur-jujur Ustadz Felix ya. Tidak ke kiri, tidak ke kanan ya. Tentu. Ustadz Felix coba. Ustadz Felix Pertama-tama ngelihatnya. aku nggak mungkin bahas ini kecuali aku mention saudaraku ya, Iya, yang iya. kemarin duduk di sini juga nih. Iya, beliau, ya kan? iya. Yaitu adalah Ustadz Dery Sulaiman. Betul. Ketika ketemu dengan Ustadz Dery Sulaiman, aku tuh bilang sama beliau, aku salut dengan beliau karena beliau punya pendekatan yang aku nggak bisa. Ya, betul. Atau beliau punya pendekatan yang aku mungkin tidak memilih untuk di situ. Itu bukan karaktermu. Bukan karakterku. Tapi aku terus terang memang berpikir beliau ini memang punya kekuatan di satu sisi. Itu adalah beliau sangat-sangat semangat untuk bisa mendakwakan Islam. Sehingga dia sampai bisa untuk meminta orang untuk masuk Islam. Iya. Gitu kan ya. Tapi ada satu cerita yang sangat inspiratif yang aku juga ceritain pada orang lain tentang Ustadz Dery. Yaitu adalah tentang ada satu tempat, itu satu kompleks lah. Yang itu ada orang yang bukan Muslim awalnya di situ. Bertahun-tahun mereka berinteraksi, nggak mau masuk Islam ini orang. Atau nggak masuk, padahal dia sudah sangat dekat sekali dengan orang-orang Muslim itu. Mirip lah. Gitu Betul, ya. sangat mirip sekali. Ketika Ustadz Dery datang, lantas kemudian diminta untuk masuk Islam, langsung syahadat. Hah? Dan ketika ditanya, kenapa kamu baru masuk Islam sekarang? Dulu-dulu kan bukannya kamu sangat dekat nih dengan orang-orang Muslim. Dia bilang, nggak ada yang minta saya. Oh. Nggak ada yang ngajak saya. Iya, tapi memang orangnya sudah ada Sudah keinginan. dekat. Berarti yang kurang cuma satu kan? Diajak. Maka dia langsung masuk Islam. Nah itu kekuatan Ustadz Dery tuh. Oh gitu. Oke. Nah jadi sehingga ketika Ustadz Dery pun ketemu dengan aku di Dr. Richard, waktu itu beliau juga spill gitu kan ya. Ini kayaknya doain aja ada yang mau untuk masuk Islam. Salah satunya disebut adalah Bobon. Aku langsung angkat tangan dong. Amin. Aku bilang gitu kan ya. Tapi ketika di sana aku lihat, oh ya ini mungkin aku lihat ada sesuatu yang tidak siap gitu kan ya, mungkin atau bingung gitu kan ya. Walaupun itu tidak menghilangkan esensi keislamannya Bobon dan kebaikan daripada Ustadz Dery. Iya. Jadi aku melihat itu sih sebenarnya. Iya. Nah sekarang kita mau tanya dulu. Maka aku langsung follow Bobon ya. Kejanggalan yang dirasakan oleh beliau apa? Karena kan Islam itu terbuka, bro. Iya terbuka. Kemarin saya udah ngobrol sama Ustadz Khalid juga di sini mengenai tentang syahadat dan lain-lain gitu. Islam itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Hari ini pun lu mau meng-cancel. Misalnya hari ini saya menyatakan bahwa saya ini tidak Islam, saya Kristen, itu Islam terbuka banget. Iya. Tanya Ustadz Felix. Sebenarnya kalau konteks dalam hal takutnya kan penonton ngira kita main-mainin. Betul. Jadi sebenarnya dalam konteks itu kita nggak ada niatan sama sekali. Betul. Jadi gua sedikit ceritain Bang Denso. Silakan, Jadi dari awal itu komunikasi kita dengan Ustadz Dery ini memang sudah cukup lama. Dimana kalau nggak salah 2 tahun yang lalu sempat DM-an, ayo masak barengnya Ustadz, kayaknya seru kan? Dari lu. Dari gua. Akhirnya terputus komunikasi karena waktu itu dia pulang pergi dari Bali Jakarta. Waktu itu kita masih stay di Bali. Setelah di tahun ini Ramadan tahun ini kita di Jakarta. Akhirnya kita ini kan bulan Ramadan, kita belum ada nih konten dengan Ustadz, kayaknya seru nih. Akhirnya gue coba untuk hubungin lagi Ustadz Dery. Akhirnya gayung bersambut, ada yang support kambing, alhamdulillah. Karena kan tujuannya memang masak untuk ratusan masyarakat. Jadi dari situ kos kita juga terpangkas setengahnya. Karena kan memang beban biaya masak itu besar sekali kan. Nah, kita atur waktu, kita di mana lokasi beliau tentukan. Lokasi di tempat beliau? Di masjid apa ya, saya lupa. Di Cibubur. Ini mualaf apa masjidnya sendiri lupa ya.
Nah, soalnya aku mikirnya kalau aku lihat dari yang kemarin rame, aku pikir dia berkolaborasi memang mau apa? Mau masuk Islam. Mau masuk Islam. Iya, Karena nggak ada masak-masak di Iya, situ. iya. Oh, Jadi oh. untuk Terus. untuk mau masuk Islam itu atau syahadat itu di luar rencana gua. Iya. Nah, jadi waktu itu setelah hari H kita datang. Mm-mm. Datang tentukan menunya. Tadinya mau masak nasi biryani ya. Cuma ternyata kita habis dari Bandung, Ustadz. Malamnya habis dari Bandung, jadi mungkin Capek, agak ya? sedikit capek untuk prepare nasi biryani itu sangat susah, sangat lama. Lama waktunya. Akhirnya sudah kambing itu kita masak dengan cara bikin sop ala Arab. Mm-mm. Oke. Begitu nyampe di sana 9 ekor sudah dipotong, tinggal ada 1 ekor yang belum. Iya. Jadi memang untuk tampilan di video lah ya, kita ada scene, ada adegan kita menyembelih kambing. Nah, kayaknya dari Ustadz Dery itu ada menyampaikan, jadi kalau misalnya untuk non-muslim itu tidak boleh menyembelih kambing. Ini mungkin bahasanya seperti itulah ya. Sembelihannya adalah Oke. sembelihan orang yang bersyahadat. Kalau misalnya itu nggak halal ya? Sebenarnya ada juga yang mengatur sembelihan ahli kitab itu boleh dimakan. Oke. Sebenarnya. Ini setuju baru tahu nih. Iya. Nah, jadi memang gua sendiri memang nggak ada niatan buat nyembelih karena juga nggak berani. Iya. Karena kan agak takut juga kan. Ah. Tapi ya sudah, namanya kita waktu itu konteks di sana itu kita masak dan direkam. Iya. Akhir hasil dari rekaman itu menjadi sebuah konten. Akhirnya kita rekam. Nah, kita rekam, Ustadz waktu itu ada seorang mualaf baru. Saya tanya berapa lama jadi seorang mualaf. Iya. Karena kita penasaran juga kan perjalanan kisah seorang mualaf seperti Iya. itu kan. Terus dari Ustadz Dery sendiri nanya kembali, Bobon kira-kira kapan nih jadi mualaf? Biasanya saya menjawab kalau teman-teman biasa Iya. candaan ya, candaan-candaan dari teman-teman itu biasa saya menjawab, namanya manusia, hidayah itu tidak bisa kita tolak. Kalau Tuhan berkehendak hari ini. Oke. Nah, jawaban seperti itu sebenarnya kalau benar-benar hidayah hari ini datang pun hari ini kita siap. Iya. Namanya manusia, kita tidak kuasa untuk menahan hidayah dari Allah kan. Iya, tentunya. kalau udah hidayah kan kenanya langsung ke sini kayak kamu masuk Islam ya udah berangkat gitu. Iya. Heeh. Nah, Terus? akhirnya begitu beliau dengar ucapan saya seperti itu, dipeganglah tangan. Dipegang. Dikasih amplop. Kira dipegang tangan dikasih amplop. Dipegang Ini tangan. buat kamu bawa pulang ya. Dipegang tangan. Tangan lu dipegang. Dipegang. Ayo syahadat. Ayo syahadat. Kalau nggak salah ya. Oh, Nah, langsung. Jadi syahadatnya itu sebenarnya ada di 2 lokasi, Bang Iya, Denny. Oh, 2 kali lu syahadat. Dua kali. Masak ya. Iya, jadi pertama itu karena memang tujuan kita mau masak, Iya. kita nggak ada persiapan, Iya. Ustadz. Jadi saya pakai baju pun yang memang baju konten, Iya. karena begitu saya masak itu waktunya panjang dan kotor-kotoran baju. Pasti. Kotor sekali. Namanya kita aduk-aduk, Ya muncrat lah. ya muncrat sana sini kan, dan kadang kita pegang bumbu, tuang sana tumpah-tumpah juga. Nah, jadi waktu di posisi pertama itu sahadatan. Oh, saat itu? Sahadat, ya. Ayo syahadat. Sahadat seperti biasa lah ya. Terus? Nah, waktu itu saya kepikiran, ini kayaknya mungkin dalam konteksnya Ustadz Dery ini mungkin supaya di video ini mungkin unik mungkin ya. Ya. Jadi pikirannya mengedukasi kalau menurut kita ya. Jadi seorang yang nonis diterima di lingkungan masjid. Oke. Jadi Oh, lu berpikirnya awalnya gue berpikir begitu? kayak gitu. Karena kan memang tujuannya kan di bulan Ramadan kita juga tahu penonton kita kan pasti dari segala Ya. etnis dan agama juga. Jadi Islam ini seperti ini loh. Islam ini terbuka, baik. Jadi kalian tuh jangan pernah takut. Ya, apalagi udah seorang nonis, Iya. Chinese lagi kayak gua gini kan. Iya. Jadi Islam diterima kok. Kalian bisa kegiatan di sini, semuanya bisa diterima kayak gitu kan. Oke, syahadat. Waktu itu gua kepikiran dulu karena waktu itu Ustadz saya pernah masak di pesantren waktu Iya. itu di Probolinggo kalau nggak salah. Nah, santri-santrinya juga demikian. Jadi saking asiknya, deket dengan santri-santrinya, ditawarin juga syahadat. Jadi ada yang ngerekam. Oke. Jadi kita sahadatan juga. Dan itu orang juga banyak waktu itu, tapi santri-santri ya. Nah, disadatin, ayo ikut sahadat. Ada yang rekam, sempat diupload sama orang-orang itu di TikTok. Tapi waktu itu kita juga bingung, ya sudahlah. Oh, bukan lu yang upload. Bukan gue yang upload. Iya. Ada yang ngerekam, diupload. Jadi gue juga bingung posisi itu. Makanya sampai hari saya bingung kok Oke. si Bobon nggak upload. Iya. Nah, setelah Yang itu diupload foto istri kayaknya. Iya. Dia lebih upload foto istri. Kalau ada cowok ngupload foto istri berarti Istrinya kemana? Dicari istri. saya Lanjut. Iya, udah Aduh, gitu, lucu banget oke kan? ceritanya, Bon. Iya. Oke, sahadat lah. Heeh. Saking seperti tadi kan, Iya. setiap orang kan berbeda caranya. Ustadz Dery semangat nih. Iya. Dan gue nggak menyalahkan Ustadz Dery sih. Iya. Gue nggak menyalahkan Ustadz Iya. Dery. Dan jadi Ustadz Dery semangat. Kalau nggak salah dia kayak teriak-teriak keliling-keliling kalau nggak salah ya. Iya, sebenarnya. dia senang ya. Dia senang. Iya.
Ya, waktu itu kan posisi kita yang dimana kita adalah tamu, Ya. kita berkunjung ke rumah teman. Ya sudah, kita juga seneng lah ngelihat dia senang seperti Iya itu. benar, itu benar. Seperti itu. Adabnya seperti itu, harusnya seperti itu. Iya. Oke, setelah itu berlanjut saya masak nih. Masak. Durasi kita masak itu waktu itu kita datang jam 9, jam 10 sampai jam 6 baru kita bagikan. Jadi sangat panjang, 9 jam ada Sampai Ustaz. sore ya. Sampai sore. Karena waktu itu kita nggak sekedar masak kambing, kita juga bikin takjil kayak es kurma. Nah, itu kita dari kita sendiri. Tapi kalau untuk kambing itu ada rekanan dari Ustadz Dery yang memang support kegiatan kita. Nah, jadi setelah potong-potong kambing, kita buat es. Banyak waktu kosong. Ustadz Dery mau nggak belajar wudhu? Nah. Oke. Bagus dong. Jadi ya sudah, gimana sih? Kita juga penasaran. Nggak salah juga Ustadz Dery. Ustadz Dery juga nggak salah. Karena Bobon yes man ya. Iya. Jadi kita penasaran wudhu Tapi kayak gimana sih? iya tuh kayak gak enakan. Iya. Iya. Oh, boleh kita rekam. Oke. Kameramen seperti Iya. biasa. Lagi-lagi seperti itu kebutuhannya karena kita kemas bahwa Islam ini seperti ini, terbuka nih. Terbuka. Tapi gue juga kalau masuk masjid ngambil wudhu loh, Ustadz sampai hari Betul, ini. Iya. betul. Iya, lanjut. Dan Sudah terbiasa, sepertinya etikanya kalau seandainya kita nonis diperbolehkan masuk ke dalam masjid, sepertinya layaknya memang harus kita wudhu. Iya. Atau seenggaknya basuh-basuh, Ustadz. Iya, Jadi bersih lah. bersih. Nggak mungkin dalam kondisi kotor ya. Iya. Apalagi saya habis masak kan. iya. Habis masak, daging nempel kayak gitu kan. Akhirnya diajarin 3 kali, Iya. gini, gimana. Masih hafal Ya. Udah lupa. Udah lupa. Di sini. Nanti boleh nanti diajarin Ustadz Nanti Felix. aku Iya, ajarin iya, tentu. iya. Jadi lupa, terus Iya. buka peci, basuh buat sambil bercanda kan Iya, Ustadz Dery kan. iya. Basuh heningnya kepala kita, wah dibasuh. Oke. Gue ikutin ekspresinya dia gini, ikutin juga. Iya. Oke, setelah itu masak, udah gitu ke rumah beliau, naik Oke. motor berdua. Panjang ya? Panjang. Udah gitu dikenalkan sama istri ya, istri beliau, ceritakan, terus kenalan dengan beberapa rekannya yang datang ke rumah, tetangga. Iya. Setelah itu lanjut ke masjid. Oke. Nah, begitu lanjut ke area masak di samping masjid, beliau nanya, udah kentut belum katanya. Ada apa ini? Sholat. Katanya kalau belum kentut, wudhunya belum batal. Belum batal. Ayo masuk ke masjid. Diajak Oh, masuk ini ke masjid. wudhu yang tadi nih? Wudhu yang tadi. Yang sudah berlalu berapa? Sudah berlalu mungkin 1 jam ada. 1 jam. 1 jaman. Oke. Ayo masuk ke masjid, lihat-lihat. Oh. Nah, karena kebutuhan video, ya kan masjidnya kan bagus, indah, sangat indah. Jadi kameramen ikut. Jadi mungkin beliau menjelaskan lah masjid ini bagaimana, sejarah dari masjid ini kan. Ternyata dalam masjid itu ada ibu-ibu 20-30 orang yang sedang foto-foto Ustadz. Mungkin habis apa ya? Acara lah. Habis Berkunjung. acara di sana Habis acara. berkunjung, lagi foto-foto. Ustadz Dery meminta ibu-ibu itu jangan pulang dulu. Oke. Bobon duduklah di depan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu di sana, kitanya duduk di depan, disuruh duduk. Ada apa ini kok duduk di depan ibu-ibu gitu kan? Apalagi kita kan orangnya nggak enakan. Iya, Masa betul. Udah kelihatan dari tadi gak enakan. Jadi akhirnya kita duduk, mic, kasih mic. Wah, apa lagi nih? Ya kan? Karena kita nggak berpikir, nggak mungkin. Gua kan waktu itu kan bener-bener nggak tahu ya. Kita kan belum mempelajari Islam secara detail dan dalam sekali kan. Nggak mungkin dalam hati kita mungkin diajak syahadat lagi, nggak sampai kepikiran gitu. Oh, lu pikir mau kayak ngobrol? Ngobrol, kayak ngobrol. Biasanya kita tuh ngobrolnya mungkin yang ngasih motivasi ya. lah. Sama Jadi ibu-ibu. ibu-ibu gimana kabarnya, dari Iya. mana? Kita ada masak-masak. Ya mungkin kita bisa ngajak mereka juga untuk mencicipi nanti atau bantu-bantu gitu Kasih kan. motivasi atau apalah. Karena kan ibu-ibu kadang kan memang nggak jauh dari suka pada kalau misalnya ngeliat kuali besar kita tuh Iya, mereka masak suka kan. gitu Iya. kan. Ternyata begitu dikasih mic, ayo syahadat. Ya sudah, syahadat. Lu nggak bingung? Kelihatannya bingung sih kayaknya. Oke, udah gitu syahadat lagi. Nah, begitu syahadat lagi, jadi ada beberapa orang yang di sana memang mungkin pengunjung masjid atau memang orang-orang yang biasa main di masjid tersebut ya, ngerekam pakai handphone, ngerekam video kan. Ada beberapa lah. Nah, jadi begitu udah selesai semua, ibu-ibu ini bener-bener ini loh, nggak pernah kita bayangin. Begitu udah selesai, ibu-ibu nangis. Ya. Habis lu ngucapin Syahadat. kalimat saya, ibu Iya, nangis. ibu-ibu nangis. Ada 2-3 orang nangis. Lu bingung? Bingung, Ustadz. Oh, ternyata
aku sudah mualaf gitu Iya. lah. Nah, akhirnya ibu-ibu nangis ngasih uang. Oh, kau dikasih duit? Dikasih duit. Dikasih duit. Aku tolak kan. Kau tolak? Aku tolak. Ada yang ngasih 100, 200 kan. Oh, Ibu-ibu iya, bilang, iya. ini dadakan sih ada yang ibu Kirain Kayak jutaan. ngasih jajan ya. Iya, kirain Jajan. jutaan. Kata Ustaz- Anak kecil baru mualaf kecil, dikasih cepet. Iya, kata Ustadz Dery, Biar ini seneng. ibu-ibu nggak ada persiapan. Kalau ada persiapan kamu dikasih 1 M katanya kan. Waduh. Gitu kan. Ibu-ibu ngasih. Kita tolak, tapi kata Ustadz Dery jangan. Karena hukumnya seorang mualaf itu berhak untuk menerima Zakat. zakat. Iya, Ya sudah. memang ada itu. Harus terima. Kita ambil, ada mungkin berapa ya? Lu Kita ambil, kita pegang. Udah gitu, ibu-ibu ada yang ngasih buku kecil, Panduan sholat. sholat, Ya. kayak gitu kan. Iya. Nah, ibu-ibunya nangis, senang lah ibu-ibunya Iya. kan. Ya sudah. Tujuan kita bisa membuat orang-orang senang kan juga termasuk amal ya. Dan Iya. lu merasa senang juga. Dan gue merasa senang juga Iya. karena mereka ngerasa, oh, gue diterima nih gitu kan, Iya. diterima sama ibu-ibu ya kan. Iya. Karena kan dulu memang konteksnya kan Bobon seorang yang mungkin brengsek, berandal Iya. dengan konten-konten yang nyeleneh, Ustaz. Ya kayak misalnya review LC, prank dan lain-lain. Iya, betul. Tapi Iya. gue tuh ngerasa sekarang ini gue tuh sangat disayang sama banyak orang. Gitu Iya. loh. Nah, kalau kondisi kayak begini, kalau menurut Ustadz Felix sebenarnya udah siap atau belum siap? Ya, jadi Bobon tuh mungkin kayak dia tuh udah mau mandi, tapi baru mau masuk ke WC, itu sudah langsung dikasih air, langsung dilempar air, kaget. Tapi setelah itu dia bilang, wah syukur aku nggak perlu masuk lagi ke dalam WC, udah mandi nih sekarang. Iya. Oke. Nah, jadi aku juga terus terang ketika aku ngeliat Bobon, tadi kan aku senang, lalu aku langsung follow dengan niatan ya. Pertama aku juga nggak mau riding the waves ya, artinya aku juga khawatir kalau seandainya aku kebayang si Bobon pasti ada banyak yang DM, ada yang banyak yang WhatsApp dan segala macamnya. Aku cuma follow untuk kalau aku berniat kalau andaikan saudaraku ini perlu bantuanku, insya Allah aku bantu. Langsung dijawab sama Allah, gitu kan ya. Dia langsung Dia dia DM aku langsung. Iya, Aku bilang loh, kok aku langsung dijawab Allah? Berarti ada bantuan yang perlu aku lakukan kan. Iya. Nah setelah terus kemudian Bobon nelpon aku, terus kita ngobrol-ngobrol, aku juga sampaikan kepada Bobon. Jadi di dalam Islam itu benar, Islam itu sangat fair sebenarnya. Iya. Islam sangat fair. Islam sebagai panduan dasar adalah Islam tidak pernah memaksa siapapun Iya. ataupun menggunakan cara apapun agar orang ini merasa terpaksa Iya. ketika dia tuh mendapatkan Islam. Iya. Dan aku tidak melihat itu ada pada Bobon juga sih Iya. sebenarnya. Dan juga kita juga tidak melihat itu ada pada Ustadz Dery Betul, Sulaiman. Jadi kita harus kasih tahu dulu disclaimer, jangan sampai orang juga melihat lantas Ustadz Dery itu adalah ini bukan masalah menjebak dan terjebak ya? Bukan. Tapi kita bahas Bobonnya. Iya. Nah, salah satu fairness di dalam Islam yang aku sampaikan kepada Bobon sebenarnya ada lagi nih. Kalau seandainya ada seseorang mengucapkan syahadat, apakah dia sudah pasti menjadi seorang muslim? Jawabannya tidak. Karena kata-kata itu tidak berarti apa-apa. Bukan itu password. Itu password, tapi harus diucapkan dengan sebuah awareness ataupun keyakinan hati yang benar-benar setara dengan ucapan itu. Lah siapa yang tahu kalau itu? Nah, Hati. yang tahu adalah dirinya sendiri. Oh. Nah, jadi sebenarnya memang ketika Islam itu sangat menghargai orang, sehingga ketika ada orang pun dipaksa kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, selama hatinya belum yakin, maka dia sebenarnya belum officially muslim. Kenapa kita bisa tahu seperti itu? Kesadaran ini sangat penting karena ada juga orang yang dipaksa sebaliknya. Ada orang muslim di zamannya Rasul, Ammar bin Yasir, yang dipaksa untuk kemudian keluar daripada agama Islam, dan dia kemudian saking dia parahnya melihat kondisi, bayangin bapaknya itu disalib di pohon kurma, dan ibunya itu ditusuk dari kepala sampai tembus pada lehernya dengan tombak. Dalam keadaan seperti itu kita udah tahu mental orang pasti udah jatuh banget, berantakan lah. Lalu dia dikatakan kalau kamu mau, dan dia dipaksa matanya untuk melihat semua itu. Dan kalau kamu mau ini berakhir nih, ujian ini berakhir, orang tua tapi kamu nggak usah lihat ini lagi, kamu harus balik lagi ke agama yang lama. Akhirnya dia mengatakan, aku tidak lagi percaya pada Allah. Lalu kemudian ketika dilaporkan pada Rasulullah, Rasul katakan, tapi hatimu tetap yakin dengan Allah. Hatiku yakin akan Allah, Allah jadi saksi. Maka kata Rasul, kalau kamu berjumpa dengan kesempatan yang sama atau kejadian lagi, ulangi hal yang sama. Artinya keyakinan di dalam hati itu memainkan peranan yang sangat penting. Oke. Bukan cuma masalah di lisan. Bukan cuma di lisan. Maka aku samain pada Bobon. Sebenarnya itu juga bisa jadi sebuah case di dalam Islam. Di mana ada orang misalnya dengan dia tidak sengaja, ataupun dia tidak serius, ataupun dia cuma sekedar main-main saja. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu tidak menjadikan dia seorang muslim. Sehingga tidak berlaku hukum-hukum Islam pada dia sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aku juga tanya ke Bobon. Tapi menurut Bobon gimana? Jawabannya luar biasa. Jawabannya mungkin Bobon yang seperti ini memang jalan hidayahnya harus luar biasa. Oh, caranya lewat seperti Caranya itu. seperti itu. Iya. Jadi caranya bukan dengan cara Felix Xiao, tapi dengan cara Dery Sulaiman. Saya setuju kalau masalah hidayah itu dari yang saya pelajari, menjemput hidayah menjemput seseorang itu dengan cara yang
Beda-beda. Beda-beda. Betul. Makanya aku juga setuju kalau kemudian Bobon berpikir, oh mungkin dengan cara ini hidup saya akan menjadi lebih baik. Betul. Karena kalau kondisi kayak begini jatuhnya di mana? Nah, kalau kondisi seperti itu berarti tinggal nanti Bobon memeriksa hati nih. Nah, tinggal Bobon memeriksa hati, lebih yakinnya kemana? Karena tadi Islam tuh fair sebenarnya. Kalau memang dia mengucapkan itu, ternyata misalnya belum ada awareness di dalam hatinya atau belum yakin sampai di titik itu, berarti sebenarnya syahadat itu belum berlaku. Oke, kita tanya Ustadz Felix, saya potong. Ustadz Felix kan dulu waktu pertama, saya belum tahu nih yang ini detailnya aja ya. Waktu Ustadz Felix memutuskan untuk mualaf, itu bagaimana? Itu hatiku udah lebih daripada yakin kayaknya. Jadi ada beberapa yang meragukan. Salah satu yang meragukan gue adalah orang tua. Ustadz Felix meragukan orang tua. Iya, lebih kepada khawatir sih bagaimana mereka ketika mereka tiba-tiba mendapati anaknya dikirim ke Bogor untuk belajar, tiba-tiba jadi Muslim kan itu kan. Khawatirnya ke sana. Khawatirnya ke sana. Lalu aku mengkhawatirkan yang kedua adalah teman-temanku, karena nggak mudah kan sosial itu kemudian kita tata ulang. Nah, tapi di dalam hatiku sih aku udah yakin bahwa ini adalah agama yang benar, ini adalah agama yang cocok bagi aku bisa jadi orang lebih baik di dalam Islam. Lantas kemudian aku mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah benar-benar yakin. Berarti Ustadz Felix yang pergi mencari. Betul. Bukan yang diajak berarti. Iya, betul. Nah, kita mau tanya Bobon. Bobon kalau dari hati, jujur ya, karena Tuhan itu maha melihat hati ya, Bobon ya. Hati sebenarnya kalau dibilang sudah siap 100% atau belum? Kalau dibilang persentasenya nggak sampai 100%. Tujuan kita Ustadz awalnya kan memang masak. Pulang-pulang jadi mualaf. Jadi kan memang nggak gampang ya. Apalagi tadi cerita adiknya ya. Apa namanya? Ditinggal dikit mualaf. Iya. Pulang-pulang udah jadi mualaf kan. Jadi kan kita tuh sampai di kantor waktu itu ini mimpi atau bukan sih gitu kan. Cepet banget. Sebenarnya Bang Densu, gue pernah ngomong ke tim gue juga. Gue juga memang ada ngomong ketertarikan dengan Islam. Bahkan di beberapa tahun lalu, mungkin teman-teman penonton juga tahu, gue juga pernah ngomong, boleh nggak ke istri ya? Istri, boleh nggak kalau gue pindah ke Islam? Agama. Lu ada ngomong? Ada ngomong kayak gitu. Bahkan tanpa disadari di kamera dan lain-lain seperti perbincangan suami istri, kayak gue tertarik sama Islam. Pernah ngomong juga. Kata istri apa? Jawabannya ya, jawaban seorang istri pada umumnya sih. Jadi mau pindahnya tujuannya apa? Seperti itu. Nah, terus juga kebingungan lah. Pasti kebingungan. Karena kan ini bukan cuma Bobon dan istri, tapi juga anak-anak. Benar. Nah, jadi dulu dia seorang Konghucu, begitu nikah dengan Bobon pindah ke Kristen. Lu kan pindah-pindah ya? Nah, ada pindah-pindah kan? Lucu banget. Nah, ini enggak. Dimarahin aku Ustaz kemarin. Ya iyalah. Sekarang tiba-tiba aku mualaf. Kok boleh tinggalin gini aja gitu loh. Pas dia WhatsApp aku kan, terus dia bilang, wah ini seperti langit turun tuh. Langsung aku bilang, istri ya. Iya kata dia. Tahu. Apalagi kan. Soalnya Ustadz Felix pasti minimal mengalami. Ustadz Felix kondisi kayak begini, kalau sendirinya, apakah sudah apa ya? Sudah Islam atau belum ini? Dia sudah termasuk memenuhi hukum sebagai seorang Muslim sebenarnya. Sudah masuk. Karena dia sudah punya kecenderungan. Lalu kemudian ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa paksaan. Lalu kemudian dan aku lihat juga Bobon akhirnya setelah kita ngobrol, aku bisa memastikan akhirnya Bobon mungkin lebih bersedia untuk belajar. Artinya ketika misalnya pun ketika kasus itu misalnya dia kaget, yang highlight dia tuh mungkin karena sayangnya yang besar terhadap istrinya ya. Aku pikir dia juga nggak ada niatan sih pasti untuk tiba-tiba mualaf gitu maksudnya. Cuman aku juga sangat memahami ya, jangankan Bobon yang istrinya misalnya ngelihat suaminya tiba-tiba masuk Islam. Aku pergi dari rumah nggak ngasih tau istri aja, itu ributnya lama. Iya pasti. Karena mereka pasti ribut kan. Pasti. Gitu. Cuma kalau misalnya tiba-tiba nih dipergi ke gereja. Ya kan ini kan masih dalam masa pencarian sebenarnya. Nah, ya kan? itu kayak kasusnya Dr. Richard kan Saya nggak bahas ke situ sebenarnya. Biar clear. Oke. Nah, di titik itu aku juga tapi gini ya, ini penting kita menjelaskan karena ini bukan hanya terkait dengan kasus mualaf sebenarnya, tapi terkait dengan pola pikir sebenarnya yang perlu kita highlight. Karena dalam kasusnya Dr. Richard itu apalagi ketika dia datang ke sini, itu kan langsung di cancel culture tuh, ya kan ya, kena cancel. Nah, ketika kena cancel tuh kemana-mana Mas Bobon. Nah, termasuk terus kemudian yang dicari-cari adalah agamanya. Nah, di titik itu aku berusaha menempatkan diri di tengah-tengah. Karena kalau aku salah, aku kena cancel juga nih. Nah, maka aku kasih tahu pada mereka, menjadi seorang Muslim itu berbeda dengan seorang Muslim yang bermaksiat.
Karena aku juga mengenal banyak sekali orang-orang Muslim yang dari awal mereka tuh juga sebenarnya ada yang nggak sholat, ada yang kemudian minum minuman keras, lalu kemudian mereka bahkan berzina, mereka bahkan nipu dan segala macam, koruptor, banyak banget dan seterusnya. Nah maka ada yang nanya kepada kita, apakah kemudian orang-orang kayak gini, yang nanya Raymond, aku langsung buka aja. Raymond Chin, dia nanya, Ustadz, ini bukannya berarti orang tuh menjadikan agama sebagai tameng? Iya. Jadi kayak orang bilang kartu terakhir. Benar, bagus tuh pertanyaan. Bagus kan? Karena ini berkaitan dengan mental nih, mental orang-orang. Jadi ini kayak kartu terakhir yang dikeluarin gitu maksudnya. Nah maka ketika contoh misalnya balik lagi ke pertanyaan tadi, tiba-tiba Bobon ke gereja atau misalnya Bobon melakukan perkara-perkara yang orang-orang Muslim nggak expect dia sebagai seorang Muslim. Nah maka aku tidak langsung loncat pada kesimpulan bahwasanya dia mempermainkan agama, tapi aku melihat dia sebagai Muslim yang bermaksiat. Muslim yang bermaksiat, tapi tidak menjadikan dia kemudian dalam agamanya itu dia menjadi kayak main-main. Walaupun betul, aku setuju banget dengan Bang Densu. Kenapa? Karena Bang Densu ini paling muak melihat orang mempermainkan agama. Iya, nggak bagus. Bahkan dalam level yang paling kecil pun, yang mungkin aku oke, tapi dia enggak. Padahal mungkin aku Muslim kan itu kan ya. Nah, misalnya contoh ketika Fuad, kadang-kadang Fuad yang kemarin datang, dia kadang-kadang guyonan agamanya banyak tuh dia tuh. Nah, Bang Nesu nggak bisa terima. Aku masih bisa terima dalam hal itu. Nah, artinya kalau aku melihat ini adalah orang-orang yang bermaksiat. Raymond nanya lagi, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dalam tanda kutip itu sebenarnya batal nggak sih keislamannya dia, gitu kan ya. Nah, aku katakan ya tidak batal selama dia masih memegang rukun iman dan rukun Islam itu. Tahan. Kalau dia masuk ke dalam gereja terus kemudian dia bilang saya percaya padamu Tuhan Yesus, misalnya. Bagaimana? Nah, itu kemarin kita obrolin dalam beberapa klarifikasinya Dr. Richard, dia bilang itu adalah slip of tongue. Dan kemudian kita bilang ya kita bisa memahami lah kalau andaikan ada slip of tongue atau mungkin dia mungkin dia Bobon versi yang lain ketika masuk gereja. Iya. Mungkin karena pengen menyenangkan orang atau dalam kondisi itu kita bilang tapi kamu nggak benar-benar mengucapkan itu. Dia bilang tidak. Ya udah. Bukan dari hati maksudnya. Maka di dalam Islam kita mengambil satu pedoman, ini juga aku ceritain pada Raymond ketika nanya, Allah itu Rasul tentunya dibimbing Allah melarang kita untuk menghukumi hati seseorang. Yang bisa kita hukumi adalah apa yang tampak saja. Nah, berarti kalau tampaknya misalnya dia mengatakan bahwa kayak tadi misalnya beriman pada Tuhan Yesus dan seterusnya, tapi dalam hatinya dia tidak meyakini itu, maka seperti orang yang syahadat tapi tidak yakin tadi itu. Nah, jadi itu tidak menjadikan dia keluar daripada Islam. Kalau saya kemarin saya udah bilang sama Ustaz Dery, kalau saya pengikut Yesus, saya bilang. Yesus buat saya adalah jalan kebenaran dan hidup. Oke. Masalah lain-lain urusan kalian gitu. Cuma saya mau nanya, kalau misalnya ada satu manusia nih ya, dia percaya Jesus itu the Lord, dia pengen ikut Jesus gitu. Kemudian dia masuk ke Islam tapi dia pengennya begitu berimannya. Gitu. Dia ya karena kan logika berpikir gini. Kita masuk ke dalam Islam itu dengan pasportnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Berarti kita harus mendengarkan apa yang Nabi ini sampaikan. Karena itu adalah wahyu yang dia dapatkan dan itu adalah keajaibannya seorang Nabi. Nah, di dalam wahyu itu kan diterangkan dalam setiap surah ada surat Maryam dan lain-lain yang juga berkisah tentang kenabiannya, kehebatannya, keluar biasaannya dari seorang Yesus. Isa Al-Masih. Oke. Dan aku juga udah sering dengar bahwa Yesus dan Isa dari perspektif Islam adalah pribadi yang sama. Oke. Kemudian dia bilang, wah, saya mau masuk sini karena kata Nabi Muhammad, Isa di sini gini-gini, bahkan lebih ajaib kalau dalam Islam. Serius, gue nggak bercanda. Dan Isa atau Yesus ini kalau dia dari perspektif sama ini, di Islam itu dia udah bisa bikin keajaiban dari waktu masih bayi. Iya, itu nggak ada di Alkitab. Tidak ada di Alkitab itu pada saat akil balik dia mengubah air menjadi anggur. Itu keajaiban pertama yang tercatat. Jadi kalau ditanya nih anak-anak kecilnya, hebatan mana? Hebatan yang di situ. Anak kecilnya. Jadi kalau istilahnya lu pengen beriman sama Isa, gitu lewat cara seperti itu. Di mana di dalam Islam? Sah nggak? Ya, jawaban singkatnya sah. Sah. Sehingga dulu pernah ada Rasulullah Muhammad mengirimkan surat pada Kaisar Heraklius Romawi. Salah satu di antara suratnya adalah gini, kalau engkau beriman pada Allah, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala. Nah, apa yang diartikan 2 pahala ini, kata para ulama adalah bahwasanya dia beriman pada Yesus dan beriman pada Muhammad. Dia jadi dapat 2 pahala. Ketika dia kirim pada Persia, dia cuma bilang 1 pahala.
dia beriman pada Muhammad. Karena sebelumnya dia belum beriman pada Yesus. Oh, oke. Maka orang yang beriman pada Yesus dan beriman pada Muhammad, dia dapat 2 pahala. Bobon dapat 2 pahala. 2 pahala, brother. Alhamdulillah. 2 pahala, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, cuma buka masih bingung. Oke, bagaimana cara menghilangkan bingungnya Nah, ini? sebenarnya Iya. bingung tuh akan hilang dengan waktu sih. Aku juga ketika masuk Islam, aku paham tuh yang tadi disampaikan oleh Bang Densu. Aku bayangkan dari SD aku Saverius sekolah di Saverius, sekolah Kristen banget. Saverius 2. SMP aku Saverius Maria. Dan selama SMP selama 3 tahun berturut-turut itu, setiap kali aku masuk ke sekolah itu ada gereja di depan mataku. Tulisannya adalah datanglah kepadaku siapapun yang berbeban berat, maka akan kuringankan. Ada gambar Yesus di situ. Itu firman tuh. Ya, itu firman Tuhan kan ya. Jadi ada di situ Yesus, terus kemudian aku lihat wajahnya tiap hari pas aku masuk Islam. Apa yang terjadi? Beberapa bulan itu Allahu Akbar di kepalaku gambar Yesus. Bagus. Saya suka. Kan bingung kan. Tapi Yesus Isa akan turun di hari Kan kita kan orang bingung kan baru masuk Islam. Kita masih bawa kemudian pemahaman kita tentang yang lalu kan. Nah, artinya aku perlu pembiasaan juga. Perlu pembiasaan. Perlu pembiasaan. Dan itu tidak salah sebenarnya. Tidak salah, normal. Untuk punya konsep Allah itu tidak ada yang menyamai bentuknya, itu memang agak sulit itu karena kita terbiasa dengan konsepnya seperti itu. Maka aku melihat. Nah, makanya kayak tadi misalnya, tapi lama-lama kita belajar, aku melihat memang ya agama ini adalah agama yang sama gitu maksudnya. Maka ketika kita berbicara tadi, bisakah Bobon misalnya diterima di dalam Islam? Ketika dia masih beriman pada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai misalnya jalan kebenaran dan hidup misalnya. Di dalam Islam juga ada kata-kata yang sama. Menarik Bang Densu, aku pernah nonton satu video yang dibuat sama misionaris, bukan misionaris, dibuat sama cendekiawan Kristen. Jadi dia seorang pembelajar Kristen. Di situ dia mencoba memahami apa sih sebenarnya ajaran Yesus sebelum dinamai sebagai Kristen. Jadi kan Kristen kan dinamai sebagai Kristen ketika sudah di kota Antiok ya, Antakia. Jadi ketika itu sebelum di Antiok itu belum ada kata-kata Kristen yang keluar. Nah, ketika dia mencoba mencari tahu, menarik dalam bahasa Inggris dia sebut ajarannya Yesus adalah the way. The way, jalan. Kenapa jalan? Karena memang tadi jalan kebenaran dan hidup. Nah, ternyata di dalam Islam, ketika Yesus itu kemudian tadi pas masih kecil tadi diceritain masih dalam gendongan, Bunda Maria itu panik luar biasa karena dia ukti-ukti. Ukti-ukti masjid lah, yang benar-benar tidak mau dekat dengan cowok, tiba-tiba hamil nggak ada bapaknya. Jadi pertanyaan. Bukan pertanyaan lagi, itu kalau sekarang bukan lagi masuk ke podcastnya Densu. Lucu banget. Itu langsung masuk Menkominfo turun tangan. Hancur. Karena benar-benar hancur kondisinya. Maka ketika dia bawa anak ini, kata Allah, kamu nggak usah ngomong apa-apa. Jadi ketika di dalam Al-Quran, kata-katanya Allah pada Bunda Maria itu, dia bilang, kamu diem aja, bilang kamu lagi puasa, karena puasanya orang Yahudi adalah tidak boleh ngomong juga, selain tidak boleh makan. Maka kemudian dia nggak boleh ngomong. Maka ketika dikatakan, kamu pelacur ya, wah kamu main sama siapa, tiba-tiba kamu hamil dan punya anak. Dia langsung tunjuk anak ini. Anak ini bilang apa? Ini Abdullah. Saya adalah hamba Allah. Dijelasin semua, aku adalah hamba Allah. Aku bawa kebenaran dan seterusnya. Akhirnya terakhir kali dia katakan apa? Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi itu yang kita baca dalam suratul Fatihah, itu juga diomongkan sama Nabi Isa atau Yesus. Artinya ya itu the way tadi itu. Jadi aku semakin relate. Jadi nggak ada salahnya ketika kita kemudian mereflek pada Yesus, karena Nabi Muhammad pun reflek pada Nabi Musa ketika dalam kondisi sulit. Gitu. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir, walaupun dalam kamu tetap hatimu bisa beriman pada Yesus. Masih ada Jesus itself, nggak usah khawatir gitu. Karena kan Tuhan yang tahu hati. Cuman yang perlu kamu khawatir adalah jangan sampai nanti abis ini kamu pergi gereja sebentar ini, nanti kau tidak bagus dilihat masyarakat. Kayak mempermainkan tadi. Jadi mempermainkan. Jadi kalau saran dari saya sekarang, kau ini masih pengen dilihat masyarakat itu bebas, bisa masuk gereja, bisa masuk masjid, atau kau sudah pengennya dilihat masyarakat sebagai seorang Islam? Nah, ini pertanyaan. Penting ini, bagus ini. Ini pertanyaan. Jadi kalau bisa sih dikasih waktu lagi untuk belajar. Dikasih waktu belajar. Dikasih waktu lagi untuk belajar dan didoakan gitu istiqomah tentunya, mudah-mudahan dan bukan cuma di lisan saja. Iya, bukan lisan saja. Jadi dikasih waktu lah. Jadi seperti tadi Ustadz Felix juga bilang, ya kan, waktu pertama pindah, sholat pun kayak kebayang Yesus kan. Nah, jadi terus terang beberapa hari ini semenjak syahadat pertama itu,
Saya kan sudah terbiasa Bang Densu kalau tidur itu berdoa. Berdoa. Saya ini memang waktu itu memang nggak ke gereja, Iya. jarang ke gereja. Tapi kalau tidur itu seperti pola yang sudah harus dilakukan. Jadi kalau nggak berdoa itu kayak nggak bisa tidur. Iya. Iya. Jadi saya berdoa dan terus terang karena lagi-lagi nggak ada yang bimbing, Iya. saya berdoa Langsung dan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus. Saya berdoa dengan Tuhan Yesus, tanda salib dan lain-lain. Oh, ini yang model kayak dulu. Habits tadi. Ya, habits. Old habits, Old die hard. habits, iya. Karena ya begini, Habits die hard. Iya, iya. lepas. Iya. Setelah kejadian sudah lepas. Iya. Kan bingung. Alangkah baiknya kalau sebelum mungkin syahadat Dikasih memang tahu. diajari, Iya. mempelajari, bahkan mungkin dikasih tahu nih konsekuensinya seperti apa sih Bon. Iya. Cuma waktu itu memang nggak ada tutur seperti itu, Iya. jadi nggak dijelasin. Iya. Benar kamu pengen masuk Islam. Nah benar, sudahkah menghubungi keluarga, Iya. istrimu, apakah sudah memberitahu ke dia? Betul. Iya. Nah terus begini loh, Islam seperti ini loh, nanti ada sholatnya. Iya. Ya kan ada puasanya, dan itu cuma ya kejadian waktu itu cuma syahadat dan setelah itu udah lepas. Tapi ini penting loh Bang Dingsu. Iya. Karena gini, aku juga melihat karena kita POV sebagai seorang yang baru masuk Islam, tentunya kita pasti punya saran-saran yang penting untuk orang-orang Muslim. Nah, salah satunya ini benar tadi. Iya. Jangan sampai kita kayak beli barang tapi kita nggak tahu sebenarnya ini barangnya barang apa. Iya. Nah, jadi jangan sampai, ya aku ngerti sih orang-orang Muslim itu benar-benar semangat. Aku berani jamin 100% tidak ada orang Muslim yang berniat buruk. Iya. Jadi semuanya tuh ketika mereka punya saudara baru, mereka sangat senang sekali. Iya itu tuh. Tapi aku juga pengen kasih tahu juga, jangan sampai juga semangat kita juga dalam tanda kutip merugikan orang lain. Iya, dan jangan sampai juga semangat itu dikendarai sebuah kepentingan. Nah, itu saya benar. udah suka sekali. Itu benar sekali. Maka aku bilang, tolonglah kalau misalnya kita melihat ada seseorang yang lagi kita pengen dia masuk Islam, janganlah kemudian komen di komen misalnya di akunnya, kapan masuk Islam kok, kapan masuk Islam Ci, kapan masuk Islam Pak, dan segala macam. Iya. Ya kita kan nggak tahu hati orang seperti apa. Betul. Mungkin kalau kita belum siap, kalau Ustadz Dery yang kenal langsung, dia punya pasti alasan. Betul. Dan itu pun nggak salah. Tapi kalau kita janganlah nambah beban itu. Betul. Seolah-olah kemudian pertama kita bisa jadi memberikan impresi kepada orang-orang yang lain bahwasanya seolah-olah ketika dia masuk Islam itu adalah agama yang lama, itu jelek gitu maksudnya. Iya, itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Dan kalau orang sudah masuk ke Islam, mau apapun pemikiran kamu yang buruk tentang dia, mau katanya dia pernah Iya. ke gereja, setelah dia masuk Islam segala macam, doakanlah dia supaya dia istiqomah. Fair. Jangan Betul. kau hujat. Jangan dihujat. Kalau kau benar. hujat makin nggak mau dia di Islam, nanti dia Nah. pindah lagi. Betul, dan ini Gitu. cara pandangnya sama Bang. Karena cara pandangnya adalah terlalu terburu-buru, Iya. terlalu cepat menjudge, Iya. dan segala macam. Nah, ini juga yang kita coba obrolkan kepada orang-orang. Iya. Jadi jangan sampai mereka itu kayak apa ya, dalam tanda kutip, itu kayak memaksa. Jadi, dan ini memang masalah etika ya, karenanya tuh bukan pada hukum, karenanya ke hati. Nah, ini kan permasalahan harus kita tahu, kayak tadi misalnya, ternyata kan dari sini kita jadi ngerti kan bahwa Bobon sebenarnya belum sampai detail ke situ. Apa konsekuensi ketika bersyahadat? Lebih jelas. Nah, Iya. betul. Konsekuensi ketika bersyahadat. Apakah tadi harus menghubungi orang-orang terdekat dulu, atau minimal apakah konsekuensi sudah dipikirkan? Karena bagiku itu sih yang aku garis bawahi ketika aku ngobrol sama Bobon. Gimana caranya istri itu benar-benar tahu bahwasanya ini tuh memang bukan karena dia itu tidak diperhatikan. Karena pasangan hidup mana yang mau menerima kalau posisi aku memang pasangan hidup, harusnya kan nggak begini. Kan begitu. Nah, itu harus disampaikan dulu. Nah, sehingga kalau aku ketika ada orang masuk Islam, tau nggak pertanyaanku, aku bilang apa, Bang? Iya. Aku bilang gini, ini serius mau masuk Islam. Aku saranin kalau memang ini adalah kebanyakan yang datang ke aku karena mau nikah. Lebih baik ditahan dulu. Mau nggak kamu belajar Islam dulu sehingga kamu benar-benar tahu konsekuensinya apa ketika kamu masuk Islam. Supaya masuknya itu penuh. Betul. Kalau jadi, nggak jadi, nggak jadi. Iya. Ya. Karena prinsip pemahaman saya begini tentang agama ya. Islam dan Kristen yang memang sangat dekat sekali ini. Islam itu tidak akan merugi Ya. ketika kau pergi. Ya. Betul. Begitu pula Kristen pun tak merugi. Tidak Iya. merugi. Dan Allah Tuhan itu pun tidak merugi kok kalau kita itu bermaksiat. Tapi siapakah yang paling merugi? Ya diri kita sendiri. Diri kita. Karena di mana kita tenang, di mana kita nyaman, itu kita harus mengenal. Iya. Kalau sendirinya kita tidak mengenal, ya sesungguhnya kita tuh sebenarnya tidak tahu apa-apa. Iya. Jadi jangan kita itu kemudian dengan keyakinan kita menunjuk keyakinan orang yang akhirnya membuat orang itu menghujat apa yang kita yakini. Iya. Itu kan tidak baik. Itu ayat Quran itu. Alhamdulillah. Luar biasa. Memang Luar udah pas biasa. berpeci nih. Bagus ya. Bagus. Terima kasih banyak Ustaz Felix ya. Biasanya Pokoknya- udah jadi pejabat nih.
harusnya yang masak sama Ustadz Dery harusnya beliau. Kemarin. Iya, jadi ada lagi yang lu mau tanya karena kita sudah 1 jam sebagai penutup. Intinya kita udah dapat ya bahwa Bobon pengen diberikan lagi waktu. Jangan dikotak-kotakan dulu. Tapi jangan juga ekspektasinya terlalu besar. Jangan juga dijudge. Betul. Tapi Ya, kita yang doakan. khawatirkan memang yang kita khawatirkan tentunya ekspektasi masyarakat nih yang terlalu besar. Karena belum acara masa kegiatan itu belum selesai, Ustadz. Berita itu sudah di mana-mana. Ya, paling nanti sebentar lagi seperti kata Bang Densu. Pasti nanti dikasih umroh gratis nih. Iya. Sudah ada yang nawarin, Ustadz? Iya. Sudah ada yang nawarin. Intinya sih sebenarnya semua itu sayang sama lu. Dan yang gue suka di Islam itu adalah bentuk rasa sayang yang mereka curahkan lewat komen dan segala macam. Yang mereka ingin mengajak kamu, aku, dan semuanya itu yang belum masuk Islam itu untuk yuk datang ke Islam. Itu sangat positif. Kalau itu sama sekali nggak ada fake, aku yakin. Nggak ada fake. Menyayangi Bobon, terus kemudian mereka benar-benar mendoakan dan seterusnya. Iya. Sangat terasa kok. Sangat terasa luar biasa. Iya. Kayaknya besok nanti Bang Densu diajak main basket sama Ustadz Dery.